Doa. Doa itu bisa dilakukan oleh siapa saja, agama apa saja. Bahkan orang yang tidak beragama pun sebetulnya dalam prakteknya berdoa. Berdoa tuh bisa kepada Tuhan, bisa kepada dewa-dewi, bisa kepada makhluk spiritual lain, bisa kepada nenek moyang, gitu ya, leluhur maksud saya. Jadi doa itu bisa kepada siapa saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh agama apa saja. Nah pertanyaannya, kalau doa dan berdoa itu dilakukan oleh begitu banyak orang dari sejak zaman purbakala sampai sekarang, pertanyaannya itu, doa itu ada gunanya tidak sih? Sia-sia tidak sih kita itu berdoa? Kalau menurut hemat saya, ya, kalau seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan bahwa apa yang didoakan itu pasti dijawab oleh yang something atau someone yang kepadanya seseorang itu berdoa, menurut hemat saya, cepat atau lambat pasti terjawab. Loh, kenapa begitu? Padahal faktanya, jutaan orang, mungkin miliaran orang berdoa, mungkin tiap hari, mungkin bertahun-tahun, nggak terjawab tuh. Mungkin ada 1000 doa, mungkin ada hanya 1 atau 2 yang terjawab tuh, yang hampir 1000 itu tidak terjawab. Jadi apa gunanya berdoa kalau tidak dijawab atau tidak berguna, tidak bermanfaat? Begini bro sis, saya tidak tahu Anda berdoa kepada siapa, apa yang Anda doakan. Bagi saya itu tidak penting. Anda mau berdoa kepada Tuhan kah, kepada bukan Tuhan kah? Kalau secara statistik, matematis, betul, Anda berdoa 1000 kah? Anda pikir tidak terjawab 1000-1000-nya. Atau hanya berdoa, hanya terjawab 1 atau 2. Tidak peduli agama apa Anda, agama Anda apa, atau Anda berdoa kepada siapa. Itu realita, itu fakta. Kayaknya tidak ada ya. Sepengetahuan saya, hidup sudah cukup lama. Gulang-gulung di dunia yang model seperti itu juga sudah cukup lama. Tidak ada tuh orang berdoa 1 dijawab 1, berdoa 10 dijawab 10, itu nggak ada. Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Kecuali berdoanya itu gini ya. Ya langit, saya mau makan nasi padang misalnya siang ini. Saya berdoa. Kemudian dia menjelang siang dia pergi ke rumah makan Padang. Dia beli itu nasi Padang. Atau dia pesan melalui apa namanya GrabFood kah, GoFood kah, Shopee Food kah gitu ya, nasi Padang. Dan siang dia berhasil makan nasi Padang. Dan dia katakan, oh doa saya terjawab gitu ya. Misalnya di doa lagi, malam saya mau minum kopi latte. Itu doa saya. Nah malam dia beli kopi latte, atau di tempat makanan dia ada kopi latte instan. Dia bikin itu dan dia bilang, wah doa saya terjawab. Jadi 2 kali berdoa, 2 kali terjawab. Kalau model begitu, mau 1000 doa juga 1000 terjawab. Bilang aja, saya mau nguap. Saya berdoa batuk. Saya berdoa telan ludah. Itu bukan berdoa bro sis. Itu ngeledek namanya. Apa yang bisa Anda lakukan sendiri dan biasa Anda lakukan dalam jangkau dan kapasitas Anda, selama Anda mau, Anda bisa, itu saya bukan doa dan tidak perlu didoakan lagi. Apanya mau didoakan? Saya mau makan nasi campur, minta berdoa, nggak perlu keluarin duitnya, bayar, terjadi, nggak usah doa mendoa. Betul tidak? Jadi bukan itu maksud doa. Doa itu adalah segala sesuatu yang kita tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya, atau kita tidak tahu apakah kita bisa mewujudkannya atau tidak, karena kekurangan sumber daya, maka kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Biasanya kepada something atau someone bigger than us. Betul tidak? Harus yang lebih besar, lebih hebat, kita anggap lebih superior dibandingkan kita. Jadi apakah kepada Tuhan, kepada dewa, dewi, malaikat, kepada siapa gitu ya. Biasanya seperti itu.
Nggak ada orang berdoa itu kepada yang lebih kecil, lebih rendah, kepada kucing misalnya, itu nggak ada. Kan kita lebih tinggi derajatnya dibandingkan kucing misalnya ya. Tapi kepada malaikat, kepada dewa, kepada Tuhan ya kita menganggap kita lebih inferior. Betul tidak? Itu biasa doa. Nah, yang model begitu berdoa kepada something atau someone yang bigger than us itu, memang realitanya berdoa 1000 kali pun, 1000 jenis pun, mungkin 1000-1000-nya nggak pernah terjawab, atau hanya 1 atau 2 terjawab. Nah, apa tanggung jawab statement saya mengatakan bahwa menurut hemat saya, semua doa-doa kita selama dengan yakin, kita yakin optimis itu pasti terjadi atau terwujud menjadi kenyataan, biasanya terwujud, gitu ya. Anda mau berdoa kepada siapa itu urusan Anda. Yang penting poinnya poinnya Anda tangkap. Sesuatu yang Anda doakan, yang sangat Anda yakini, Anda inginkan, Anda optimis bahwa itu akan terjadi atau terwujud menjadi kenyataan. Apa saja? Apakah mau punya uang? Apakah mau punya mobil, punya rumah, punya suami, punya istri, punya anak, punya kebun, punya jabatan tertentu, apa sajalah ya. Dan Anda yakini betul, someday pasti terjadi, itu kemungkinan besar terjadi. Soal doa Anda kepada siapa itu nggak penting. Loh, kok gitu? Kita ngomong yang pragmatis saja ya, supaya nggak menyinggung-nyinggung agama manapun, kepercayaan manapun. Saya bicara soal doa, gitu ya. Dan doa itu tidak harus kepada Tuhan. Siapa yang bilang doa itu pasti kepada Tuhan? Siapa yang bilang? Nggak ada. Kenapa saya punya dalil seperti itu? Karena begini, cepat atau lambat, definisi cepat atau lambat itu bisa sehari, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun, gitu kira-kiranya. Cepat atau lambat, sooner or later it will happen. Ketika Anda punya keyakinan dan berdoa secara terus-menerus, doa itu walaupun mungkin tidak berguna untuk langit atau something someone bigger than us itu, tapi berguna bagi kita. Karena semacam autosugesti, semacam memprogram ulang pikiran bawah sadar kita, melakukan afirmasi, saya pasti sukses, saya pasti kaya, saya pasti dapatkan mobil Mercedes V-Class itu, gitu ya, yang warna hitam itu, saya pasti dapatkan, saya pasti miliki, itu kalau secara definitif ya. Maka itu menjadi semacam afirmasi. Apalagi ketika saking Anda gemesnya dan inginnya, sampai Anda membayangkan bahwa Anda sudah memiliki, mendapatkan apa yang Anda inginkan itu. Kalau Anda mau jabatan, Anda sudah berpikir, bertindak, merasa seolah-olah Anda sudah menjabat posisi tertentu. Kalau Anda sudah mendapatkan kendaraan tertentu yang Anda inginkan, sepertinya Anda sudah menyetirnya, ke bawah keliling-keliling, kunjungi saudara-saudari, teman-teman Anda, show off, kira-kira gitu ya. Maka itu menjadi greget dan masuk ke subconscious mind Anda, menjadi belief system. Nah, kepercayaan itu memindahkan gunung. Kepercayaan itu membuat Anda berani bayar harga, berjuang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pagi jadi malam, malam jadi pagi, to make things happen. Dan hukum tabur tuai, you memberi, you diberi. You bekerja, you mendapat upah. You berjuang, you mendapat reward. Nah, ujung-ujungnya you dapat, dan you menganggap kalau you rohani, wah terima kasih langit, terima kasih akhirnya doa dikabulkan, gitu ya. Itu kalau terkabul. Bagaimana kalau sudah berbelas tahun, berpuluh tahun, dan kemudian sampai mati Anda tidak juga dapatkan? Sebenarnya tetap terkabul. Terkabulnya ada doa Anda terwujud mungkin di alam akhirat nanti. Mana saya tahu apakah itu Anda nanti itu mendapatkan atau tidak. Tetapi doa itu pasti terwujud, terkabul. Apakah dalam masa hidup, apakah dalam masa mati.